Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amarin Barua dari kelas 3B Manajemen dengan NPM 2161201149. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai sejarah dan keuntungan sosial media di tahun di bawah 2020. Yang pertama ada aplikasi WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi pengiriman pesan dan lain-lain untuk smartphone dan lain-lain. Di sini maksudnya bahwa aplikasi WhatsApp ini bisa untuk mengirimkan gambar maupun suara dan bahkan juga video. Selanjutnya ada history mengenai WhatsApp. Eh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dasar WhatsApp, yaitu hampir sama dengan short message service atau SMS yang mulai jarang dipakai. Namun WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan menggunakan data internet. Jadi WhatsApp relatif lebih hemat. Kemudian ada sejarah dari WhatsApp, yaitu WhatsApp Inc. Didirikan pada tahun 24 Februari 2009 di Mountain View, California, United States oleh Brian Acton dan John Combe yang dulu bekerja sebagai karyawan Yahoo. Setelah mereka meninggalkan Yahoo pada September 2007, mereka pergi ke Amerika untuk refreshing, kemudian melamar ke Facebook tetapi ditolak. Pada Januari 2009, setelah Combe membeli iPhone, ia mengunjungi temannya Alex Fishman untuk membahas potensi industri aplikasi App Store. Saat itu, Combe bermodalkan 400.000 US dollar yang ia kumpulkan selama bekerja di Yahoo untuk mewujudkan idenya. Dia tentu memerlukan developer iPhone. Fishman akhirnya memperkenalkan kepada Combe seorang developer iPhone asal Rusia yang ia temukan di rentacoder.com, yaitu Igor Solomenikov. Aplikasi yang ia buat diberi nama WhatsApp. Selanjutnya ia mendirikan WhatsApp Inc. di California pada 24 Februari 2009. Tetapi prosesnya tidak begitu mulus. Akhirnya WhatsApp sendiri sering mengalami crash dan gagal beroperasi dari yang diharapkan. Akhirnya Combe merasa putus asa dan berniat menutup usahanya. Tetapi Brian Acton mendorong untuk tetap berusaha selama beberapa bulan ke depan. Acton sendiri akhirnya bergabung dengan Combe pada Oktober 2009. Brian Acton mengajak 5 mantan karyawan Yahoo untuk berinvestasi sebesar 250.000 US dollar dalam pendanaan awal di WhatsApp dan diberikan posisi sebagai co-founder. Barulah pada November 2009, WhatsApp akhirnya resmi dirilis di App Store untuk iPhone. Setelah berhasil masuk ke App Store pada bulan Januari 2010, WhatsApp sudah masuk ke BlackBerry Store. Kemudian pada Agustus 2010, dukungan WhatsApp untuk Android OS sudah ditambahkan. Status WhatsApp pun berubah dari gratis menjadi berbayar. Penggunaan aktif WhatsApp sudah mencapai 200 juta per Februari 2013. Jumlah tersebut meningkat 2 kali lipat pada bulan Desember dan meningkat kembali menjadi 500 juta pada bulan April 2014 per September 2015. Penggunaan aktif WhatsApp sudah mencapai 900 juta. Karena popularitas dan perkembangan WhatsApp yang sangat pesat, Facebook menjadi tertarik dan ingin membeli WhatsApp, dan akhirnya WhatsApp berhasil beralih hak milik ke Facebook setelah membelinya dengan harga yang fantastis. Baik, berikut adalah timelinenya. Yang pertama, pada tahun 2009 pendirian WhatsApp Inc. Kemudian pada tahun 2010 penambahan dukungan pada OS Android, dan pada tahun 2013 peningkatan pengguna WhatsApp, dan yang terakhir pada tahun 2014 perubahan hak milik, yaitu menjadi hak milik Facebook. Kemudian lanjut ke keuntungan WhatsApp, yaitu sebagaimana pernah ditayangkan Kompas Tekno, analisis pasar Forbes pada 2017 memperkirakan WhatsApp mampu mencetak total pendapatan hingga lebih dari 5 miliar US dollar, yaitu sekitar 71 triliun rupiah per tahunnya. Angka itu didapat dengan asumsi penggunaan WhatsApp sebanyak 1,3 juta. Lanjut ke keunggulan WhatsApp, yaitu yang pertama, encrypt end-to-end. WhatsApp lebih aman, lebih banyak pengguna WhatsApp di Indonesia, tampilan WhatsApp lebih sederhana.
Lanjut ke aplikasi berikutnya yaitu Telegram. Telegram adalah aplikasi pesan instan berbasis cloud yang fokus pada kecepatan dan juga keamanan. Lanjut ke sejarah Telegram, yaitu aplikasi Telegram diprakarsai oleh dua bersaudara, yaitu Nikolai dan Pavel Durov. Keduanya saling berbagi tugas. Nikolai Durov fokus pada pengembangan aplikasi dengan menciptakan protokol MT-Proto yang menjadi motor bagi Telegram. Sementara Pavel bertanggung jawab dalam hal pendanaan dan infrastruktur melalui pendanaan Digital Fortress. Setelah digodok dengan matang, Telegram memulai debutnya pada 14 Agustus 2013 ke perangkat iOS, kemudian ke Android pada tanggal 20 Oktober 2013, artinya Telegram baru berumur kurang lebih 3 tahun. Namun prestasi Telegram tak bisa dibilang buruk, justru cenderung memukau. Di bulan Oktober 2013 saja, atau di tahun pertamanya, Telegram sudah mengantongi 100.000 pengguna aktif harian. Angka ini melonjak tajam menjadi 15 juta pada bulan Maret 2014 atau kurang dari 6 bulan kemudian. Per bulannya pengguna aktif Telegram menyentuh angka 35 juta dan terus meningkat ke angka 50 juta pada bulan Desember 2014. Setahun kemudian pengguna aktif Telegram menyentuh angka 60 juta per bulannya dan merangkak cepat angka 107 juta pada bulan Februari 2016. Peningkatan super cepat ini tak lain menandakan bahwa pengguna menerima dengan baik apa yang dihadirkan oleh Telegram. Kemudian lanjut ke keuntungan Telegram. Telegram adalah aplikasi perpesanan yang menekankan privasi dan enkripsi. Yang diluncurkan pada 2013, Telegram ini tidak menghasilkan uang, atau setidaknya tidak menghasilkan pendapatan. Pada 2019, Durov menunjukkan di sebuah postingan blog bahwa ia berkata percaya pada pengiriman pesan yang cepat dan aman yang juga 100% gratis. Bagi kami, data pribadi Anda adalah suci. Kami tidak pernah menggunakan data Anda untuk menargetkan iklan. Kami tidak pernah mengungkapkan data Anda kepada pihak ketiga. Kami hanya menyimpan apa yang benar-benar diperlukan agar Telegram berfungsi. Begitu katanya. Lanjut ke keunggulan Telegram. Yang pertama ada kapasitas ruang penyimpanan yang tidak terbatas. Yang kedua berbagi data media tanpa khawatir kualitas menjadi turun. Dan yang ketiga pesan rahasia. Lanjut ke sosial media ketiga yaitu Line. Aplikasi Line merupakan salah satu bentuk instant messaging IM. Aplikasi Line menggunakan sistem nomor telepon seluler penggunanya sebagai basis untuk saling berhubungan. Lanjut ke history dari Line. Sejarah berdirinya Line dimulai ketika gempa besar yang diikuti tsunami di Jepang pada tahun 2011. Saat itu karyawan NHN merupakan pemilik Line terpaksa harus berhubungan melalui internet satu sama lain. Oleh karena peristiwa tersebut, NHN terinspirasi membangun aplikasi yang mampu melayani berbagai kebutuhan konsumen dalam satu platform. Line adalah aplikasi messaging yang dibuat oleh perusahaan NHN Corporation asal Korea Selatan. NHN Corporation juga mengoperasikan Naver, mesin cari online terbesar di Korea Selatan. Line diluncurkan pada 23 Juni 2011 oleh NHN cabang Jepang setelah terjadinya gempa bumi di Jepang. NHN Jepang menyadari kerusakan besar di sistem komunikasi dan menemukan bahwa data akan bekerja lebih efisien. NHN memutuskan membuat aplikasi yang bisa diakses melalui smartphone, tablet, dan desktop untuk melakukan instant messaging secara gratis. Nama Line terinspirasi dari antrean banyak orang di telepon publik 43 setelah gempa terjadi. Line sangat dinikmati dan berkembang pesat bahkan pada Oktober 2019. Layanan ini sempat mengalami overload dan terganggu karena banyaknya pengguna. Lanjut ke keuntungan Line. Dalam laporan keuangan Line kuartal 4 2013, tercatat bahwa pendapatan Line Corporation dari bisnis intinya yaitu aplikasi Line mencapai 12,2 miliar yen Jepang atau sekitar 1,4 triliun atau naik 20% dari kuartal sebelumnya dan tumbuh 450% dibandingkan kuartal yang sama tahun 2012. Perusahaan asal Jepang itu melaporkan total pendapatan sepanjang 2013 dari aplikasi Line mencapai 34,3 miliar yen Jepang.
Lanjut ke keunggulan lain, yang pertama mengirimkan pesan broadcast, yang kedua membagikan kupon atau campaign promosi secara langsung, membagikan informasi terkini melalui fitur timeline. Oke, lanjut ke sosial media keempat, yaitu MiChat. MiChat diucapkan sebagai MyChat, adalah aplikasi komunikasi untuk orang yang terhubung dengan keluarga dan teman yang melalui fitur obrolan yang menyenangkan. Lanjut ke sejarah MiChat, tidak banyak info mengenai sejarah dari aplikasi MiChat ini, namun jika dilihat dari website resmi mereka, MiChat berdiri di bulan April 2018, dibuat oleh PT Limited yang berasal dari Singapura. Aplikasi MiChat ini berhasil menjadi 5 teratas aplikasi percakapan gratis di Google Play Store Indonesia. Dan pada bulan Oktober 2018, kemudian pada 2019 bulan Juli, MiChat berhasil tersedia di 8 negara. Lanjut ke keunggulan MiChat, yaitu dapat share status dan foto. Yang kedua, dapat berhubungan dengan teman. Kemudian ada pun keuntungan dari MiChat, karena MiChat ini berbasis privasi, jadi pihak mereka bisa jadi tidak memberitahu tentang keuntungan dari mereka itu sendiri. Oke, lanjut ke Facebook. Merupakan jejaring sosial atau sosial media yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi. Adapun sejarah dari Facebook, yaitu Facebook merupakan salah satu media populer di dunia. Sebagai media sosial, Facebook adalah media cyber yang merupakan klasifikasi dari media baru sedang berkembang. Dalam studi ilmu komunikasi saat ini, Facebook pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Mark Zuckerberg sebagai pendiri bersama beberapa rekan sebagai pendiri bersama, diantaranya yaitu Dustin Moskovitz, Chris Hughes, dan Eduardo Severin 90. Pada tanggal 4 Februari, dalam perjalanan awalnya, Facebook hanya dapat diakses terbatas oleh anggota asrama dari mahasiswa Harvard University. Lalu pada 1 Maret 2004, Facebook memperluas jangkauan akses mereka dari Harvard ke Stanford, Columbia, dan Yale. Pada 1 Juni 2004, Mark bersama rekan memindahkan kantor Facebook dari Harvard ke Palo Alto, California, dalam kurun waktu 3 bulan setelahnya. Facebook atau The Facebook melakukan perubahan tampilan dengan meluncurkan Facebook Wall, dinding Facebook yang berfungsi untuk meletakkan pesan kepada mereka atau kepada teman-teman mereka. Belum genap setahun sejak diluncurkan pertama kali, Facebook telah memiliki 1 juta pengguna aktif pada 1 Desember 2004. Dan pada 1 Mei 2005, tercatat Facebook telah tumbuh pesat dengan menggunakan akses kepada lebih dari 800 jaringan perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Kanada. Setelah perguruan tinggi Facebook menyasar perluasan dengan menambahkan jaringan sosial ke sekolah menengah atas. Pada 20 September 2005, Facebook melakukan pergantian nama dari nama awal thefacebook.com menjadi facebook.com. Lanjut ke keuntungan Facebook. Laporan keuangan Facebook di kuartal 2 tahun ini di atas ekspektasi konsensus. Seperti dilaporkan CNBC Internasional, pendapatan Facebook hingga Juni 2019 mencapai USD 16,9 miliar atau setara dengan 236,6 triliun rupiah, naik 28% secara year on year. Selanjutnya, keunggulan Facebook. Yang pertama, hemat data dan daya baterai. Facebook merupakan salah satu aplikasi yang hemat dalam menyedot data seluler, mudah membuat grup, dan yang terakhir, mudah untuk transaksi jual beli. Lanjut ke Instagram. Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Instagram awal mulanya dibentuk oleh perusahaan Burp Inc. Perusahaan Inc adalah sebuah perusahaan yang mempunyai visi dan misi dalam membuat aplikasi untuk gadget. Di awal mula terbentuknya perusahaan Burp Inc, perusahaan itu hanya banyak melakukan pembuatan aplikasi untuk gadget. Lanjut ke keuntungan Instagram. Berdasarkan laporan Bloomberg, Instagram membawa keuntungan bagi Facebook hingga sebesar 20 miliar US dollar atau sekitar 273,5
5 triliun. Angka itu didapat Instagram dari iklan sepanjang 2019. Lanjut ke aplikasi TikTok. TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik asal Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, yaitu pendiri Tautio. Lanjut ke sejarah dari TikTok itu sendiri. Sejarahnya yaitu bermula dari seorang pria yang bernama Zhang Yiming, adalah seorang lulusan software engineering dari Universitas Nankai yang terletak di negara Cina. Ia membangun perusahaan di bidang teknologi bernama ByteDance pada bulan Maret 2012. Pada bulan September 2016, ByteDance merilis aplikasi bernama Douyin. Dalam waktu singkat, aplikasi video pendek ini menjaring 100 juta pengguna dan mencapai 1 miliar video views setiap harinya. Setelah berjaya di negara sendiri, TikTok pun mulai melakukan ekspansi pasar ke luar negeri. Mereka mengakuisisi aplikasi Musical.ly tahun 2017 yang merupakan raja medsos di bidang sharing video singkat di Amerika Serikat. Agar lebih familiar di telinga orang non-Cina, nama aplikasinya pun diganti menjadi TikTok. Di Indonesia, aplikasi ini mulai populer pada tahun 2018. Saat masa pandemi, popularitas TikTok semakin meningkat tajam karena banyak aktivitas dilakukan dari dalam rumah. Lanjut ke keuntungan TikTok. Pada kuartal tahun 2019 ini, TikTok telah meraup keuntungan sebesar 115,3 juta dolar US dollar atau sekitar 16,2 triliun rupiah. Lanjut ke keunggulan TikTok, memiliki fitur pembuatan video yang didukung dengan fitur lain seperti efek kamera hingga suara, dan juga bisa membuat duet video atau video reaksi dengan TikTok atau pengguna TikTok lainnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan engagement pengguna. Lanjut ke aplikasi JDID. JDID merupakan sebuah marketplace untuk menjual berbagai jenis produk. Adapun sejarah dari JDID yaitu JDID merupakan sebuah perusahaan yang dibangun oleh pengusaha bernama Liu Qiundang yang lebih dikenal sebagai Richard Liu pada bulan Juli 1998, di mana memiliki toko fisik dan menjual produk-produk optik magnet unggulan untuk wilayah Beijing, Cina. Kemudian Richard Liu berupaya untuk mengembangkan retailnya dengan menjual barang-barang elektronik seperti komputer, telepon seluler, dan barang lainnya. Kemudian situs online berbasis B2C atau business to consumer. Perusahaan ini mendaftarkan diri untuk aktif pada bulan Januari 2004 yang diberi nama domain pertamanya adalah jdlaser.com. Namun pada 2007 diganti menjadi 360by.com atau 360by.com. Tetapi pada bulan Maret 2013 nama domain tersebut kembali diubah menjadi jd.com. Cukup mengejutkan bahwa pembelian domain jd.com telah memangkas biaya yang cukup tinggi, yaitu mencapai 5 juta US dollar, dan di waktu yang bersamaan jd.com juga menginfokan logo dan maskot terupdate-nya. Saat ini Tencent adalah pemegang saham 20% dari perusahaan tersebut. Pada awalnya terbentuknya jd.com, proses pengiriman barang masih menggunakan kendaraan berbasis mobil otonom, nirawa, dan robot, serta mempunyai beberapa sistem pengantar dan nirawa paling besar yang ada di dunia. Lanjut ke keuntungan JDID. Tidak ada info mengenai keuntungan JDID, namun bapak perusahaan dari JDID yaitu JD.com memiliki keuntungan sebesar mencapai 576,9 miliar yuan atau sekitar 818,37 triliun rupiah. Lanjut ke keunggulan JDID yaitu yang pertama memiliki kerjasama yang luas, yang kedua pembayaran melalui JDID sangat mudah, dan yang ketiga memiliki banyak diskon belanja. Lanjut ke aplikasi Shopee. Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan juga Taiwan. Lanjut ke sejarah dari Shopee. Shopee berdiri tahun 2015 di 7 wilayah berbeda di Asia. Sejarah Shopee di Indonesia sendiri dimulai pada Desember 2015. Saat ini Shopee dikelola oleh
SEA Group yang merupakan perusahaan milik Forest LE. Shopee didirikan dengan tujuan untuk menyediakan platform yang bisa digunakan baik oleh penjual maupun pembeli dan berbagai belahan Asia Tenggara demi tercapainya dunia yang lebih baik melalui kekuatan transformatif teknologi. Tujuan Shopee juga untuk menawarkan pengalaman berbelanja dan berjualan online dengan berbagai macam pilihan produk, jasa fulfillment yang mudah digunakan dari berbagai komunitas sosial. Pada Desember 2015, Shopee berhasil menggelar Shopee University di Taiwan, kemudian disusul oleh Shopee University Indonesia. Berkat sesi Shopee University yang digelar para seller Shopee di seluruh wilayah berhasil mendapatkan keuntungan yang bermanfaat. Di Indonesia sendiri, pamor Shopee mampu bersaing dengan marketplace lainnya yang ada di Indonesia. Dengan fitur-fitur yang menarik, program gratis ongkir, dan pilihan produk yang bermacam-macam, banyak masyarakat Indonesia yang betah berjualan dan berbelanja di Shopee. Lanjut ke keuntungan Shopee, SEA Group, induk perusahaan Shopee dan Garena, mengumumkan total pendapatan Aegis revenue mereka di tahun 2019 jumlahnya meningkat hampir 3 kali lipat dari 1 miliar US dollar atau sekitar 14,1 triliun di tahun 2018 menjadi 2,9 miliar setara dengan 40,9 triliun pada tahun 2019. Lanjut ke keunggulan Shopee, yaitu adanya gratis ongkir, banjir promo setiap hari, dan yang terakhir banyak permainan berhadiah di Shopee Games. Lanjut ke sosial media berikutnya, yaitu Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan juga nyaman. Lanjut ke sejarah berdirinya Tokopedia.com. Secara resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. PT Tokopedia mendapatkan seed funding pendanaan awal dari PT Indonesia Duitama pada tahun 2009. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari pemodal Ventura Global seperti East Ventures 2010, Cyber Agent Ventures 28 pada tahun 2018 dan NetPrice pada tahun 2012 dan SoftBank Ventures Korea 2013. Lalu pada Oktober 2014 Tokopedia berhasil mencetak sejarah sebagai perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang menerima investasi sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Inc. Pada April 2016, Tokopedia kembali dikabarkan mendapatkan investasi sebesar 147 juta atau sekitar 100,9 triliun rupiah. Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia percaya bahwa marketplace adalah bisnis model yang paling indah di dunia. Karena kesuksesan sebuah marketplace hanya dapat diraih dengan membuat orang lain menjadi lebih sukses. Lanjut ke keuntungan Tokopedia, tercatat pada 2018 nilai transaksi Tokopedia sebesar 5,9 miliar. Platform consumer to consumer menjadi bisnis andalan Tokopedia dengan nilai transaksi 5,6 miliar US dollar. Sedangkan bisnis to consumer atau B2C hanya sebesar 148 US dollar. CLSA memproyeksikan bahwa 2023 nilai transaksi Tokopedia mencapai 37,45 miliar US dollar. Lanjut ke keuntungan Tokopedia, yaitu yang pertama mudah, efisien, dan yang terakhir gratis. Lanjut ke sosial media berikutnya, yaitu Blibli. Blibli adalah mitra aplikasi khusus untuk mendukung toko dan usaha mikro kecil menengah menambah pendapatan lewat layanan isi ulang dan bayar tagihan, serta membantu melakukan pemesanan stok barang lewat fitur isi stok. Adapun sejarah dari Blibli,
yaitu didirikan pada tahun 2010 dan resmi diluncurkan pada 25 Juli 2011. Pendiri dan Blibli yaitu PT Global Digital Niaga atau GDN. PT GDN merupakan anak perusahaan dari PT Global Digital Prima atau GDP yang cuma salah satu bagian dari Jarum Group. Kantor pusat dari Blibli berada di Jakarta Barat. Blibli menggunakan model bisnis hybrid yaitu C2C pelanggan ke pelanggan dan B2C bisnis untuk pelanggan. Hal itu memiliki arti Blibli produknya sendiri di samping menyediakan lapak bagi para pedagang. Lanjut ke keuntungan Blibli, secara tahunan pendapatan bersih Blibli naik dalam 3 tahun terakhir. Pada 2021 pendapatannya berjumlah 8,85 triliun, jauh lebih tinggi dari 2020 dan 2019 yang masing-masing hampir mencapai 4,29 triliun dan 4,18 triliun. Lanjut ke keunggulan Blibli, yaitu yang pertama ada gratis ongkir, yang kedua packing aman, dan yang ketiga kupon diskon. Selanjutnya ke sosial media berikutnya yaitu Lazada. Lazada adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk. Sejarah dari Lazada Group itu sendiri didirikan pada 27 Maret 2012 oleh Rocket Internet dengan tujuan membangun model bisnis Amazon.com di Asia Tenggara untuk mengambil keuntungan dan pasar konsumen online yang baru lahir dan lemahnya kehadiran Amazon di sana. Rocket Internet adalah inkubator Jerman yang membangun perusahaan yang meniru model bisnis perusahaan teknologi AS atau Amerika Serikat. Amazon yang sukses di pasar negara berkembang. Situs web e-commerce Lazada diluncurkan pada tahun 2012. Rocket Internet, pendiri awal Lazada menerima suntikan investasi di 4 putaran pendanaan pada tahun 2012, 2013. JP Morgan menginvestasikan jumlah yang tidak diungkapkan pada bulan September. Retailer Swedia Kinnevik menginvestasikan 40 juta dolar Amerika Serikat pada bulan November. Perusahaan ekuitas swasta Jerman Submit Partners menginvestasikan 26 juta dolar Amerika Serikat pada bulan Desember. Lazada mengumumkan bahwa platform pasarnya menyumbang lebih dari 65% dari keseluruhan penjualannya dan bahkan jumlah penjualan pihak ketiga pada platform tersebut telah meningkat dari 500 dan November 2013 mendekati 110.000 di Desember 2014. Pada tahun 2015, tantangan Lazada untuk pertumbuhan adalah preferensi untuk berbelanja batu bata dan mortir di antara para pelanggan dan pada bulan April 2016, Alibaba Group mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi saham pengendali di Lazada dengan membayar 500 juta dolar Amerika Serikat untuk saham baru dan membeli saham senilai 500 juta dolar Amerika Serikat dari investor yang ada. Lanjut ke keuntungan Lazada. Lazada mencatatkan transaksi bruto senilai 21 miliar US dollar dalam setahun. Investornya yakni Alibaba menargetkan e-commerce asal Singapura ini meraup transaksi sebesar 100 miliar US dollar. Keunggulan Lazada yang pertama voucher gratis ongkir, yang kedua garansi produk, dan yang ketiga ongkir murah. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.